Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafid Arzakin dari kelas MPIC dengan NIM 20205113. Mengenai materi pada hari ini yaitu kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Menurut Imam Mujiono, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah. Karena pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. Kemudian konsep dasar kepemimpinan. Suatu konsep yang menganggap bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang berupa sifat-sifat yang dibawa sejak lahir yang ada pada diri seseorang pemimpin. Seseorang dapat menjadi pemimpin karena ia memang dilahirkan seorang pemimpin dan bukan karena dibuat atau dididik untuk itu. Konsep ini merupakan konsep yang paling tua dan paling lama dianut orang. Yang kedua adalah memandang kepemimpinan sebagai fungsi kelompok. Dalam konsep ini, sukses tidaknya suatu kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau sifat-sifat yang ada pada seseorang, tetapi justru yang paling penting adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat dan ciri-ciri kelompok yang berlainan sehingga memerlukan tipe atau gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu konsep yang lebih maju lagi. Konsep ini tidak hanya didasari atau pada pandangan yang bersifat psikologis dan sosiologis, tetapi juga atas ekonomi dan politis. Konsep ketiga merupakan konsep yang lebih maju. Kemampuan pemimpin dapat pula dipandang sebagai penyebab dari berbagai kegiatan, proses atau kesediaan untuk mengubah pandangan atau sikap, mental atau fisik dari kelompok orang, baik dalam hubungan organisasi formal dan informal. Kemudian prinsip kepemimpinan, yaitu seseorang yang belajar seumur hidup. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Yang dimaksud adalah seseorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani. Sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Yaitu setiap pemimpin adalah orang yang mempunyai energi dan semangat. Selanjutnya yaitu keseimbangan dalam kehidupan. Kemudian seseorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya, melihat kehidupan sebagai tantangan, yaitu sering diinterpretasikan negatif. Dalam hal ini tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Lalu manfaat adanya pemimpin adalah pastinya mewujudkan tujuan organisasi. Oleh hal itu maka dibutuhkan seseorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Tak hanya sebagai penentu kebijakan, namun pemimpin juga dibentuk untuk selalu memperhatikan kinerja individu dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pemimpin bermanfaat apabila sebagai komunikator yang baik untuk menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif.
Yang selanjutnya adalah pemimpin ialah mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.